Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang Fawatihus Suwar, huruf pembuka surah. Yang di depan kita ini namanya Fawatihus Suwar, huruf pembuka surah. Jadi, bagaimana cara baca yang betul huruf di depan kita ini? Apakah dibaca alamma, alamaso, alaro, atau ada cara yang lain? Nah, untuk membaca huruf ini, terlebih dahulu Fawatihus Suwar ini tersebar dalam beberapa surah. Nah, ini kita bisa lihat dan pun tidak akan saya jelaskan, kita tinggal baca saja. Ada tersebar dalam beberapa surah. Kita akan bagi, ini yang 1 huruf, ini yang 2 huruf, ini yang 3 huruf. Nah, ini 3, 3, 3. Ini yang 4 huruf, yang 2 ini, dan yang ini 5 huruf. Nah, sesuai dengan ayatnya sekali dan surahnya. Jadi, bagaimana cara betul membaca huruf Fawatihus Suwar ini? Yaitunya kita mulai dengan Surah Maryam ayat 1. Ayat 1 dalam surah Maryam ini bagaimana cara membacanya? Yaitunya yang pertama yang harus kita tahu bahwa ini termasuk dalam Fawatihus Suwar. Maksudnya huruf pembuka surah. Jadi setiap huruf pembuka surah itu harus dibaca satu-satu. Bukan kita baca ka, ha, iya, aso. Oke, bukan kahaya aso, tapi kita baca satu-satu hurufnya. Yang ini bacanya kaf, yang ini bacanya ha, yang ini bacanya ya, yang ini bacanya ain, yang ini bacanya sod. Jadi huruf Fawatihus Suwar ini harus dibaca satu-satu. Kaf, ha, ya, ain, sod. Dan yang kedua yang harus kita tahu bahwa di sini untuk kaf, ain, sod ini dibaca 6 harkat. Oke, dibaca 6 harkat, sedangkan ha dengan ya ini dibaca 2 harkat. Kaf 6 harkat, ha dengan ya 2 harkat, ain dengan sod 6 harkat. Nah, ini sesuai warnanya ya. Kaf 6 harkat, ha 2 harkat, ya 2 harkat, ain 6 harkat, sod ini dibaca 6 harkat. Nah, ini kita lihat warnanya. Itu yang kedua. Jadi setelah kita tahu panjang harkatnya, yang ketiga yang harus kita tahu di sini bahwa dalam ayat 1 surah Maryam ini ada yang dibaca dengung. Nah, di mana letak dengungnya? Yaitunya ada ain di sini. Ain ini di ujungnya ada huruf nun. Jadi nun ini mati. Jadi ketika ada nun mati di dalam huruf ain, maka nun mati ini bertemu dengan so. Nah, di sini dia. Dalam ain ini ada nun yang tersembunyi karena ejaannya ain. Nah, ada nun di sini. Nun ini bertemu dengan so, hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah dengung. Nah, jadi kita ingat ain di dalamnya ada nun, nun mati bertemu so, hukumnya ikhfa hakiki. Itu yang ketiga. Yang keempat yang harus kita tahu adalah dalam ayat 1 ini surah Maryam ada dibaca qalqalah. Letaknya di mana? Yaitunya pada sod. Kita lihat ejaannya ada so, alif, dal. Jadi dal ini mati. Maka ketika dal itu mati menjadi qalqalah. Qalqalah itu ada pantulan. Bacanya sod, sod. Kita baca ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Ada dengung di sini. Nun mati bertemu sha ikhfa hakiki. Kita ulang. Kaf ha ya ain shad. Ketika di tengah sini maka itu dengung. Kita panjangkan 6 harkat baru didengungkan. Kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. Jadi kaf a so 6 harkat, ha dengan ya 2 harkat. Dalam ain ini ada nun mati bertemu so ikhfa hakiki dengung. Dalam so ada qalqalah, da mati. Kita ulang lagi sekali. Kaf ha ya ain shad. Dan sekarang kita masuk ke 4 huruf. Tadi yang 5 huruf kaf ha ya ain shad. Sekarang kita masuk yang 4 huruf, iaitunya dalam surah Ar-Ra'd ayat 1. Bagaimana cara baca ini? Terlebih dahulu kita harus tahu bahwa huruf ini dibaca satu-satu. Ini dibaca alif, ini dibaca lam, ini dibaca mim, ini dibaca ra. Jadi itu cara bacanya. Alif, lam, mim, ra. Alif, lam, mim, ra. Yang kedua yang harus kita tahu adalah panjang huruf ini. Alif ini pendek saja, sedangkan lam ini panjangnya 6 harkat, mim 6 harkat, ra 2 harkat. Alif pendek, lam dengan mim 6 harkat, ra 2 harkat sesuai dengan warnanya. Dan yang ketiga yang harus kita tahu, di sini ada yang dibaca dengung, yaitunya ini. Dalam lam ini ada huruf mim. Jadi mim mati bertemu mim itu hukumnya idgham mutamasilan atau idgham mithlan. Jadi ketika mim mati bertemu mim hukum idgham mithlan ini dibaca dengung. Di sini kita baca dengung. Jadi di sini ya, di tengah-tengah sini ada dengung, dengungnya 2 harkat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Tengah-tengah sini dengung, 2 harkat. Lagi sekali. Alif lam mim ra. Itu cara baca surah Ar-Ra'd ayat 1. Seterusnya ini dalam surah Al-A'raf. Bagaimana cara bacanya? Sama seperti tadi, kita harus tahu baca huruf ini satu-satu. Ini dibaca alif, yang ini dibaca lam, ini mim, ini shad. Jadi alif, lam, mim, shad. Alif, lam, mim, shad. Dan yang kedua yang harus kita tahu adalah panjang harkatnya. Alif ini pendek saja, sedangkan lam 6 harkat,
mim 6 harkat, sedangkan so 6 harkat. Jadi alif pendek saja, lam mim sad 6 harkat. Dan sama seperti tadi, di sini pun ada dengung, yaitunya mim mati bertemu mim. Hukumnya adalah idgham mislain tadi, sama dengan alif lam mim ra tadi. Dan yang keempat yang harus kita tahu, di sini ada dibaca qalqalah atau pantulan, yaitunya pada sad damati. Damati hukumnya qalqalah kubra. Damati pada akhir bacaan hukumnya qalqalah kubra. Ada pantulan sad. Sekarang kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Di tengah-tengah sini ada dengung, dan di sini pun ada qalqalah, pantulan. Lagi sekali. Alif lam mim sad. Seterusnya, dalam beberapa surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Bagaimana cara baca ini? Sama seperti tadi, kita harus baca satu-satu. Ini dibaca alif, yang ini dibaca lam, dan yang ini dibaca mim. Jadi dibaca alif lam mim. Alif lam mim. Dan berapa harkatnya? Untuk alif ini pendek saja, sedangkan lam 6 harkat dan mim juga 6 harkat. Jadi alif pendek saja, lam dengan mim 6 harkat. Dan yang ketiga yang harus kita tahu, di sini ada bacaan dengung. Di sini ada mim mati bertemu mim. Hukumnya adalah idgham mislain. Jadi di tengah-tengah sini ada dengung. Kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Jadi di tengah-tengah sini ada dengung. Kita panjangkan 6 harkat, setelah itu dengung 2 harkat, setelah itu baru panjang lagi 6 harkat. Kita ulang lagi sekali. Alif lam mim. Kita teruskan. Ini dalam beberapa surah, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Jadi yang pertama yang harus kita tahu, huruf ini dibaca satu-satu. Ini dibaca alif, yang ini dibaca lam, dan ini dibaca ra. Alif, lam, ra. Alif, lam, ra. Dan yang kedua yang harus kita tahu adalah panjangnya. Alif ini pendek saja, sedangkan lam 6 harkat dan ra 2 harkat. Alif pendek saja, lam 6 harkat, ra 2 harkat. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Lagi sekali. Alif lam ra. Seterusnya, baiklah pembahasan kita pada kali ini berkenaan dengan surah Asy-Syu'ara ayat 1, atau ada juga dalam surah Al-Qasas ayat 1.
yaitunya huruf yang nampak sama kita ini. Jadi perlu kita tahu di sini bahwa kalau kita ingin benar dalam membaca ayat 1 ini, maka yang pertama yang harus kita tahu adalah ayat 1 ini adalah fawatihus suwar, huruf pembuka surah. Jadi setiap huruf pembuka surah itu harus kita baca satu-satu hurufnya. Tidak boleh kita baca to sama. To sama itu bukan baca huruf, tapi huruf yang sedang berbaris di atas. To sama itu huruf berbaris di atas. Tapi cara yang betul baca ini yaitunya dengan membaca hurufnya satu persatu. Yang ini kita baca dengan to, yang ini kita baca dengan sin, sedangkan yang ini kita baca dengan mim. Jadi huruf yang di depan kita ini dibaca satu-satu. To, sin, mim. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita tahu bahwa panjang huruf ini tidak sama. To ini dibaca 2 harkat, sin ini dibaca 6 harkat, sedangkan mim dibaca 6 harkat. Di sini saya buat dengan warna yang sama. To ini 2 harkat, sin 6 harkat, mim 6 harkat. Itu hal yang kedua yang harus kita tahu berkenaan dengan panjang harakatnya. Sedangkan yang ketiga yang harus kita tahu adalah dalam huruf ini ada yang dibaca dengung. Dari mana datang dengungnya? Yaitu ada nun mati bertemu mim. Jadi dalam sin ini ada nun mati. Ejaan sin dalam huruf hijaiyah itu dibaca sin. Oke, kalau sa itu baris di atas, tapi kalau tidak berbaris itu dibaca sin. Jadi dalam sin itu ada huruf nun, maka di sini nun mati bertemu mim itu hukumnya idgham bi gunnah. Salah satu huruf idgham bi gunnah yaitunya mim. Maka ketika ada nun mati bertemu mim, di sini terjadi idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah, dan ini dibaca dengung. Jadi nun mati bertemu mim dibaca dengung. Oke, sekarang kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Tasin mim. Kita panjangkan dulu sin ini 6 harkat. Setelah itu baru kita letakkan di tengah-tengah kursor ini. Itu maksudnya kita baca dengung 2 harkat. Dengung itu 2 harkat. Setelah itu baru kita panjangkan mim 6 harkat. Kita ulang. Tasin mim. Lagi sekali. Tasin mim. Seterusnya, baiklah pembahasan kita pada kali ini tentang ayat 2 dalam surah Asy-Syura. Yang mana di depan kita ini ada 3 huruf. Dan ini bagaimana cara membacanya? Jadi cara baca ini bukan asako ya. Bukan asako. Jadi bagaimana cara bacanya? Yaitu yang pertama yang perlu kita harus tahu adalah ini namanya fawatihus suwar, huruf pembuka surah. Jadi ketika huruf fawatihus suwar itu harus dibaca satu persatu hurufnya. Bukan asako, tapi dibaca mengikut huruf hijaiyahnya. Kalau ini dibaca ain, kalau ini dibaca sin, dan ini dibaca qaf. Jadi huruf ini dibaca ain, sin, qaf. Ain, sin, qaf. Bukan asako. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita tahu adalah huruf ain, sin, qaf ini
ada dibaca panjang harkatnya. Berapa harkat panjang ain? Yaitunya 6 harkat. Kalau sin 6 harkat, kalau qaf juga 6 harkat. Jadi ketiga-tiga huruf ini ain sin qaf dibaca 6 harkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam ayat 2 surah Asy-Syura ini ada juga dengung di dalamnya. Di mana dengungnya? Yaitu di sini. Dalam ain itu ada huruf nun, ain. Ada huruf nun. Jadi di sini ada nun mati bertemu sin. Nun mati bertemu sin hukumnya ikhfa hakiki. Ini huruf sin ya. Dan di sini masih ada lagi satu, yaitunya ini. Dalam sin ada huruf nun. Jadi di sini ada nun mati bertemu qa. Nun mati bertemu qa itu hukumnya ikhfa hakiki juga. Jadi di antara ain dengan sin itu ada dengung di tengah-tengahnya, dan di antara sin dengan qaf pun ada dengung di tengah-tengahnya. Dan dengung itu kita baca 2 harkat. Jadi kita baca saja ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ain sin qaf. Ain sin qaf. Jadi di tengah-tengah ini ada dengung. Ain. Dan nanti kursor ini saya bawa ke tengah. Bermakna itu dengung. Kita ulang. Ain sin qaf. Ain sin qaf. Jadi begitulah caranya. Ada dibaca panjang 6 harkat dan ada juga dengung. Ain sin qaf. Seterusnya kita masuk yang 2 huruf. Tadi adalah 3 huruf. Jadi pertama kita mulai dari ini. Ini dalam surah Yasin. Ini seperti biasa kita sudah tahu. Secara umumnya kita sudah tahu bacaan ini. Yang ini dibaca ya, yang ini dibaca sin. Kenapa dibaca yasin bukan yasa? Karena ini adalah fawatihus suwar. Hurufnya harus dibaca satu-satu mengikut ejaan huruf hijaiyah. Ya dengan sin. Dan panjangnya berapa? Ya ini 2 harkat. Sin ini 6 harkat. Ya 2 harkat, sin 6 harkat. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Sedangkan ini sama, kita harus baca satu-satu. Yang ini dibaca ha, yang ini dibaca mim. Ha, mim. Ha, mim. Berapa panjang ha? Yaitunya 2 harkat. Mim 6 harkat. Ha 2 harkat, mim 6 harkat. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Seterusnya masih 2 huruf. Ini dalam surah An-Naml. Ini dibaca to. Dan ini dibaca sin. To, sin. To, sin. Berapa panjang to? Yaitunya 2 harkat.
Sin 6 harakat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tasin. Yang ini dalam surah Thaha ayat 1, ini dibaca to, yang ini dibaca ha. Berapa panjang to? Yaitunya 2 harakat. Kalau ha, 2 harakat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Taha. Selanjutnya, ini yang 1 huruf. Ini dalam surah Qaf ayat 1, ini dibaca Qaf. Panjangnya 6 harakat. Oke, jadi ini bacanya Qaf, panjangnya 6 harakat. Kita baca Qaf. Qaf. Nah, kita pastikan 6 harakat. Sedangkan ini dalam surah Al-Qalam bacanya Nun. Nun. Panjangnya 6 harakat. Kita baca Nun. Nun. Ini dalam surah Shad ayat 1 bacanya Shad. Panjangnya 6 harakat. Dan di sini ada qalqalah ya, ada damati, ada pantulan. Kita baca Shad. Shad. Nah, ada pantulan damati, qalqalah. Lagi sekali. Shad. Shadaqallahul azim. Jadi itulah cara baca Fawatihus Suwar ini yang tersebar dalam beberapa surah. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.